dari Jepang gitu ya, langsung yang betul-betul malah waktu itu dia belum pernah ke Jakarta malah. Jadi ngomongnya pakai Jepang, nggak ada penerjemah gitu. Orangnya menjunjung tinggi betul yang namanya kejujuran gitu ya. Dan kalau dia bilang A ya A gitu ya. Nah, Kak Anies ini nawarin sama saya untuk ikutan. Saya pikir ini keren gitu ya. Lalu yang menarik buat saya adalah produk ini berani juga asli. Sudah sudah mendapatkan paten. Nah, yang kalau di Indonesia kan paten itu kan biasanya lebih kepada merek ya, paten merek. Nah, ini enggak gitu loh. Ini paten dari hasil yang akan didapatkan ketika kita meminum kita namanya bilang superfood ini. Jadi saya bilang, keren banget nih gitu ya. Nah, akhirnya saya cobalah gitu. Dan selain memang ternyata kebetulan saya sempat juga kemarin ini bulan Agustus kena COVID ya. Waktu itu saya melihat GM-nya dari AFC ini juga kena dan dia minum 8 saset gitu dari pagi dan sorenya gitu. Saya juga cobain gitu kan. Tapi saya cobanya hanya 4 saset ya kan. 4 saset Barasi dan lalu 4 saset Usukusi paginya, lalu sorenya saya 4 lagi. Itu alhamdulillah 3 hari aja tuh saya kena COVID-nya gitu ya. Hari ketiga saya tes ini sendiri, antigen sendiri gitu ya, karena kebetulan saya juga memang sebenarnya saya jualan alat kesehatan kan, jadi saya coba sendiri, saya tes, saya cek, ternyata saya udah negatif gitu. Dan karena isolasi mandirinya itu harus 10 hari ya, jadi saya taat lah gitu, ikutin 10 hari. Nah, yang luar biasanya adalah ketika saya lagi meriang-meriangnya itu tetap aja gitu di WA saya ada orang-orang yang minta beli paket gitu ya kan. Sampai istri saya marah, ini ayah lagi sakit aja juga masih aja gitu jualan. Saya gak jualan, saya bilang ini sebenarnya bukan jualan, ini orangnya udah minta. Jadi gimana dong tiba-tiba transfer masuk gitu ya kan. Akhirnya istri saya bilang suruh ambil ininya gitu ya, barang-barangnya gitu dan suruh kirim gitu. Jadi intinya bahwa memang ini produk keren banget. Kenapa saya mau ikut ini, karena memang yang namanya bonusnya itu harian. Ya saya dulu pernah ikut, dia bilang setiap tanggal 15 gitu atau setiap akhir bulan gitu bayarnya. Nah, kalau ini enggak. Ini kalau kita closing hari ini malam nanti jam 12 langsung keluar tuh namanya, misalnya ada SMS, kita SMS dulu, sekarang udah enggak lagi, kita masuk ada notice namanya Konichiwa namanya. Itu keren banget. Langsung duitnya masuk ke rekening kita. Nah, akhirnya saya kebetulan memang saya merujuk juga sama senior saya ini, Bu Anies dan Pak Yusuf yang juga mengacu kepada foundernya dari AFC yang suka hobi banget dalam bersedekah. Saya berpikir ini keren banget nih. Hingga akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu saya mau terusin ya. Saya sudah dari 1 tahun yang lalu sih baru kan gitu ya. Cuman memang luar biasa sekali AFC ini. Itu sedikit dari saya yang saat ini full menjadi leader di AFC The Miracles. Oke. Nah, tadi saya udah bilang mengenai AFC, perusahaan AFC ini apa sih gitu ya kan? Sekeren apa sih si AFC ini gitu kan? Ya, AFC itu adalah sebuah perusahaan farmasi yang
merupakan satu dari beberapa perusahaan yang terbesar dan tertua di Jepang, ya, dan merupakan perusahaan farmasi yang pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, ya, sebuah bursa saham di Tokyo yang tentunya nggak bisa sembarangan juga untuk menjadi perusahaan yang membuka diri untuk bisa masuk ke pasar saham, ya. Berdiri sejak tahun 1969, ya, dan pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. GMP itu Good Manufacturing Practice. Jadi perusahaan yang betul-betul menjalankan SOP-nya dengan baik dan benar. Dia punya standar-standarnya semua. Ya, kebayang dong kalau perusahaan farmasi udah gitu udah tahu berdiri sejak tahun 69 gitu ya kan, dan dia dapat GMP pula gitu ya kan, ketahuan lah ya kalau dia memang nggak main-main dalam bisnis ini. Nah, AFC sendiri ya di kantor pusatnya ada di Shizuoka. Ini bukan saudaranya Doraemon, Shizuoka, bukan, tapi nama daerah ya. Itu kantor pusatnya, dan di Jakarta kantornya, di Indonesia kantor pusatnya ada di Lipo Saint Maurice ya, di dekat Puri Mall ya. Jadi satu sebenarnya. Jadi kalau kita Shizuoka pas Shizuoka itu. Puri ya, Puri Mall terutama ya maksudnya. Ya itu ya di sebelahnya ada kantor AFC. Ya, lalu di Surabaya kita juga punya kantor cabang di Medan. Medan itu di BNG Tower, di Surabaya kita di Geraha Bukopin, dan di Bali ini yang baru buka di SGCC Haris Hotel Sunset Road Bali. Ini besar juga, keren banget. Jadi kalau teman-teman ada yang ke Bali boleh mampir ke sini. Ini keren banget. Visi dan misi dari AFC, visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi yang baru. Ya, selalu ada lagi produknya, dan terbaik tentunya, serta teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Nah, sistem bonus terbaik ini sudah dilakukan oleh AFC di Indonesia terutama, yang kita nggak main-main, serius banget dalam memberikan bonus kepada seluruh member-membernya. Misinya di AFC Indonesia adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Berintegritas, nah ini juga kita benar-benar serius dalam menciptakan sebuah perusahaan yang punya integriti, ya, punya integritas. Potensinya tak terbatas, ya. Oke. Di Indonesia AFC ini dibawa oleh dua orang hebat, yaitu Pak Ernest Prayuda yang menggandeng Pak Michael Tampi. Pak Ernest Prayuda ini sebetulnya beliau tuh sudah enak ya di Amerika sana. Beliau punya perusahaan dan sudah besar perusahaannya, sudah 15 tahun. Tapi kemudian Pak Ernest ini ingat untuk pulang ke Indonesia dan mencoba untuk berbagi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia. Nah, pada tahun 2017 beliau berhasil menggandeng perusahaan farmasi AFC Life Science ini ke dalam bentuk direct selling, ya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan produk yang berkualitas tinggi. Beliau menggandeng Pak Michael Tampi, namanya Pak Michael Tampi ini sebetulnya beliau orang karir awalnya tuh di bidang keuangan, tapi karena beliau seneng ya utak-atik terutama di industri internet, membuat beliau akhirnya lebih dikenal sebagai salah satu ahli bidang teknologi digital. Ya. Selama 7 tahun ini beliau telah bekerja dan mendirikan beberapa perusahaan terbesar di Indonesia. Gitu. Nah, AFC sesuai dengan visi dan misinya, kita juga sudah banyak melakukan hal-hal sosial, dan dengan AFC Care-nya banyak sekali kita sudah membangun AFC Health Center di Lombok ya, dengan mengeluarkan investasi sebesar 2 miliar rupiah di Lombok sana. Kita juga punya namanya Nabire, waktu itu kita bikin project Nabire Project, yaitu pengerjaan asrama, toilet, dan dapur umum
bersama dengan dutanya kita yaitu Asanti, kita memberikan donasi APD. Jadi waktu itu waktu awal-awal kali ada COVID di Indonesia, APD itu jadi kayak barang yang tidak murah ya. Jadi AFC bekerja sama dengan Ex Asanti ya, itu memberikan APD, sumbangan APD sebesar 1,5 miliar. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan di Batu Putih, lalu juga kita bagi-bagi beras, telur. Nah, di The Miracle sendiri kita juga banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi tadi kita bicara The Miracles ya. Apa sih The Miracles? The Miracles itu adalah partner dari official partner dari AFC, dan kami The Miracles ya itu sudah hampir di seluruh Indonesia kita berada ya. Kita ada, jadi kalau misalnya teman-teman di Medan mau ketemu orang teman-teman The Miracles di Medan, ada di Jambi, ada di Belitung, ada di Palembang, apalagi Lampung, apalagi juga banyak. Tadi kemarin Pak Yusuf, Pak Ne, dan Bu Anis beserta Kak Ari dan teman-teman yang lain juga bikin acara tuh di Lampung dan di Palembang. Di Jakarta kita punya berapa lagi, Tangerang ini juga banyak teman-teman kita The Miracles, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Cirebon, sampai ke Papua. Nah di Papua ini keren banget, ada dokter, aduh saya nggak ingat namanya, beliau ini sampai akhirnya menggandeng juga dokter-dokter yang ada di RS-RS yang ada di Papua, ya, apoteker digandeng sama beliau juga. Ya, di Lampung atau Palembang ya Kak Wani itu juga adiknya gimana? Di itu beliau berhasil juga bekerja sama dengan hospital di sana. Ya. Nah, teman-teman, kita sharing sedikit mengenai yang namanya hidup ini siklus ya. Mulai dari akhir nangis oe gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, lalu akhirnya kita belajar apa namanya, belajar jalan, merangkak, akhirnya sekolah kuliah lulus, jadi kerja mencari uang, akhirnya gitu, sampai akhirnya meninggal. Nah, kenapa sih kita meninggal? Nah, ininya gitu ya. Selain juga memang tentunya kayak kemarin ya, ada kejadian meninggal karena kecelakaan. Ini kita meninggalnya dalam keadaan yang bukan karena kecelakaan. Ya, seperti kita ketahui, kita makin lama tubuh kita makin menua. Ya. Nah, kita meninggal terjadi karena penuaan, yang sehingga membuat sel di dalam tubuh kita rusak dan mati. Nah, kematian terjadi kenapa? Karena organ vital di dalam tubuh kita tidak bisa berfungsi lagi secara normal. Ya. Ya. Kenapa sel di dalam tubuh kita bisa mati? Ini banyak sekali. Pertama, bisa mati karena polusi udara. Bisa karena makanan yang tidak sehat, ya, junk food, ya. Minuman yang nggak sehat, itu ada beberapa penelitian juga kayak boba segala itu. Makanan berpengawet, ini sekarang kita kayaknya agak-agak tidak mudah ya untuk menghindari makanan berpengawet nih. Lalu pestisida ini juga sama, kita sudah mulai tidak mudah nih untuk mencari makanan atau buah-buahan atau sayuran yang tidak kena pestisida. Kebiasaan buruk kita, dugem misalnya ya, atau minuman-minuman alkohol. Lalu, nah yang terakhir adalah radiasi handphone, radiasi apa namanya,
radiasi apa ini namanya, komputer dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2020 WHO telah meneliti penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia, yaitu pertama penyakit jantung, stroke, obstruksi paru, lalu kankernya terutama khususnya saluran nafas ya, gangguan ginjal, kanker hati, diabetes mellitus, infeksi saluran nafas. Ini adalah penyebab-penyebab karena ternyata setelah diteliti ada yang namanya stem cell atau sel punca namanya ya, yaitu sel induk yang menjadi jejak utama DNA kita. Ya, ada the father of mesenchymal stem cells, namanya Dr. Arnold Kaplan, PhD. Beliau menemukan bahwa ternyata stem cell ini adalah sel yang bertanggung jawab untuk melakukan regenerasi sel-sel atau organ yang rusak dalam tubuh ya. Seperti tadi kita ketahui tadi, kita banyak polusi, kita kena radiasi ya, makanan tidak sehat, kena pestisida dan sebagainya, itu akan membuat sel-sel punca atau stem cell kita jadi mati. Nah, ternyata stem cell ini sebetulnya harusnya beregenerasi. Tapi karena makanan kita yang tidak baik itu tadi, gaya hidup kita yang tidak baik itu tadi, akhirnya sistem selnya jadi mendem gitu, jadi nggak meregenerasi. Jadi sehingga apa, organ yang rusak dalam tubuh kita itu nggak terjadi, nggak hidup lagi, nggak diganti. Karena sebenarnya sel ini mampu diferensiasi menjadi lebih dari 220 sel lain dalam tubuh dengan spesifik. Bayangkan. Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya si stem cell kita ini, sel punca kita ini akhirnya jadi tidur gitu ya. Jadi nggak memproduksi 220 sel itu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ginjal kita kena, reproduksi kita kena, hati kita, jantung, paru-paru, otak gitu. Ya udah nggak ada perbaikan lagi gitu loh. Begitu biasanya karena mungkin kalau kita stem cell kita aktif ya, ketika misalnya kita kena polusi kan ada yang mati itu selnya, nanti si stem cellnya nanti memproduksi lagi sel-selnya, jadi terus gitu. Nah ini nggak terjadi. Nah teman-teman, pada usia jadi hingga usia 18 tahun saja itu secara otomatis yang namanya stem cell kita ini berproduksi. Tapi setelah itu ya si stem cell ini nggak otomatis gitu ya. Ya. Dia akan nonaktif semenjak usia 18 tahun dan disitulah mulai proses penuaan. Nah, makanya ada yang bilang sebetulnya 18 tahun itu adalah top-topnya manusia dalam peremajaan, sehingga begitu 18 tahun dia udah mulai nonaktif, sehingga mulai proses penuaan. Proses penuaan ini dia akan muncul ke banyak penyakit degeneratif, terutama penyakit degeneratif. Apa itu? Misalnya contohnya penyakit stroke, jantung, diabetes mellitus, Alzheimer, dan tentu saja itu semua akan mengakibatkan kematian. Dan ini ya kelihatan sekarang banyak anak-anak muda yang sudah mulai meninggal karena jantung gitu misalnya. Ya memang karena stem cell inilah dia udah mulai 18 tahun itu dia udah mulai stop, nggak berproduksi lagi secara otomatis. Nah akhirnya perlulah dilakukan terapi stem cell ya. Apa yang dilakukan ketika melakukan terapi stem cell itu yaitu mengaktifkan kembali stem cell di dalam tubuh kita. Jadi seperti melakukan pembalikan proses penuaan ya. Hingga 15-20 tahun ke belakang sampai usia biologis kita 30 sampai 35 tahun. Nah, jadi misalnya nih ada orang 55 tahun ya kan,
terapi stem cell, maka dia layaknya usia biologisnya seperti 30 atau 35 tahun. Nah, biasanya terapi ini dilakukan 6 bulan berturut-turut, ya. Biayanya tapi tidak murah, ya. Tidak murah sama sekali. Dan tidak mudah untuk melakukan proses stem cell terapi ini. Nah, teman-teman semua, di AFC kita mempunyai produk ya superfood yang bisa menggerakkan kembali stem cell kita. Ada namanya usukushi namanya. Nah, usukushi ini dia punya 3 paten. Ya, dia punya 3 paten. Sekali lagi patennya bukan paten dari nama produk, tetapi paten fungsi. Ya, jadi di usukushi ada 3 paten. Paten yang pertama adalah anti tumor agent, ya. Lalu immune activating agent dan therapeutic agent on hepatitis C. Ya, itu paten fungsinya. Lalu kemudian kita juga punya SOP Subarasi yang punya 4 paten. Apa aja patennya? Pertama, cell regeneration, ya, regenerasi sel. Lalu improve blood circulation. Ya, ini kemarin ini ketika COVID saya juga sempat darah saya kental, ya. Nah, ketika saya minum itu, jadi waktu hari pertama saya positif COVID, lalu kemudian saya mau infus, mau diambil darah dan sekaligus infus vitamin C, booster vitamin C, itu nggak bisa masuk infusnya. Karena apa? Darahnya kental. Setelah saya minum AFC, usukushi dan SOP Subarasi, besoknya datang lagi orangnya, alhamdulillah bisa diambil. Nah, kemudian ada antihipertensi, ya, dan prevent blood clotting. Nah, ini dia, prevent blood clotting. Jadi tadi darahnya mengental, gitu. Ini bagus banget SOP Subarasi ini, saya sudah mengalami sudah minumnya. Dan nah, ada lagi yang namanya Sensei Suru. Sensei Suru ini juga keren banget, dia punya 5 paten. Apa aja patennya? Skin whitening. Ya, jadi buat tapi tentunya nggak setempat aja ya whiteningnya. Ada hair restoration. Ini yang agak-agak rambutnya mulai rontok, ya. Ada dark for improving agent, ya, ada misalnya ada bekas-bekas cacar atau bekas jerawat gitu ya. Ada namanya anti allergic effect, dan yang terakhir ada suppression of histamine release, improvement dark pores, increase sebum. Ini kita produk-produk kita yang kita miliki yang super duper keren kalau menurut saya, yang kalau kita pakai semuanya ini selama 6 bulan apalagi, waduh, siap-siap aja ya gitu untuk kita menjadi lebih muda 15 sampai 20 tahun dari sebelumnya gitu. Oke. Untuk safety kita juga tentunya AFC punya sertifikat-sertifikat, ya, ada bebas antibiotik, ya, lalu pestisida, bebas logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Itu semua saya sih no doubt ya kalau Jepang sudah bilang bahwa ini ada declare, ada lab tested, ada natural, no preservative, ini udah semua ada sertifikatnya semua. Lalu juga tentunya ada sertifikat GMP-nya, Just Organic, dan halal, ya, ini halal. SOP 100 plus Subarasi Suruh memiliki sertifikat halal dan memiliki izin edar dari BPOM RI. Ada nomor-nomornya, silakan dicek, ya. Dan
seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga nggak main-main dengan sertifikat-sertifikat safety ini. Ya, ini ada sertifikat bebas hormon, ada sertifikat organik, sertifikat free cell, bebas radiasi nuklir, itu semua ada. Gitu. Nah, karena memang ini produk juga memang bagus banget, kita juga tahun 2020 kita menjadi produk, ingat ya 2020 lagi mulai-mulainya COVID, kita malah dapat penghargaan dari AP2LI, perusahaan yang menginduki penjualan langsung itu, dengan kita dapat di kategori best selling product 2020 ya. Kita merupakan nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI dan yang terbaik penjualannya. Kemudian Usukushi dan SOP Subarasi ini sudah masuk ya, terdaftar secara resmi di MIMS ya, Monthly Index of Medical Specialties ya. Produk-produk yang masuk ke sini ini nggak sembarangan. Kenapa? Karena dokter diperkenankan merekomendasikan produk-produk yang di MIMS ini. Jadi kalau mereka mau ngomong, ibu minum ini, itu beliau nggak boleh, si dokter-dokter ini nggak boleh keluar dari MIMS ini. Nah, Usukushi dan Subarasi udah masuk di situ. Jadi buat teman-teman yang mau nanti ketemu sama dokter, prospek bahwa nggak apa-apa dok, dokter ini nanti kalau udah jadi member kita, nanti dokter boleh loh merekomendasikannya. Karena itu sudah legal ya, untuk direkomendasikan oleh dokter. AFC Life Science semakin memperkuat posisinya di dunia kesehatan dan ilmiah, salah satunya dengan terdaftarnya produk AFC Life Science, Subarasi dan Usukushi di buku MMS ya, atau Monthly Index of Medical Specialties, merupakan buku yang berisi daftar obat dan suplemen kesehatan yang telah diakui secara internasional dan direferensikan secara ilmiah di dunia kesehatan atau medis ya. Jadi di dunia dunia kesehatan sudah no doubt ya. Ada beberapa hospital yang saat ini juga sudah menggunakannya, salah satunya adalah Mayapada Hospital. Itu mereka sudah banyak banget beli ke kita ininya, sudah Subarasi. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai perusahaan, betapa AFC ini ya membuat saya jadi lebih jatuh cinta ya, dengan apalagi dengan apa yang sudah saya alami, teman-teman sekalian. Dari sisi duitnya, ya bayangin saya sampai sedang tidak sehat aja ada orang masih terus beli gitu ya kan. Kemudian dari saya juga sudah mencoba meminumnya. Oh iya, saya juga asam urat saya langsung turun ya ketika saya meminum kedua produk ini, Usukushi dan SOP Subarasi. Nah, untuk lanjutnya, yuk kita panggilkan Kak Uli Sitorus ya, yang akan memaparkan mengenai produk kita dan tentunya apa sih yang akan didapatkan kalau kita sudah menjual produk ini. Kita panggil Kak Uli Sitorus, People Development Expert dan juga Director, ini trainer juga ya, professional trainer, dan tentunya juga merupakan leader dari AFC. Silakan Kak Uli. Makasih Aiden, kita kasih aplaus dulu buat Aiden yang sudah memberikan sharing dan pencerahan buat kita semua malam hari ini. Selamat malam, semangat pagi kakak-kakak semua yang sudah join. Oh ya, kalau Ohayo gozaimasu. Ohayo. Kalau di AFC The Miracle kita biarpun tengah malam selalu semangatnya semangat pagi ya. Nah,
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kakak-kakak semua sudah join, luar biasa. Kami dari AFC The Miracles senang sekali bisa sharing, bisa ketemu secara virtual dari berbagai kota di Indonesia nih. Dari Surabaya, Pekanbaru, Palembang, Manado, Banyuwangi. Wah, luar biasa. Nah, malam ini sebelum saya lebih lanjut gitu ya, secara mendalam sharing tentang apa itu AFC dan seperti apa berbisnis dengan AFC, mungkin saya akan sampaikan kenapa. Kenapa sih kok saya bisa tiba-tiba terdampar gitu ya, terdampar di dunia yang satu ini gitu. Nah, sedikit bercerita, 17 tahun saya berkarir di industri keuangan ya sebagai people development, baik itu untuk employee ataupun juga untuk sales. Nah, terakhir juga saya berkarir sebagai CEO di sebuah perusahaan teknologi. Dan saat ini saya sedang menjalankan sebuah konsultan SDM sebagai direktur dan juga tentunya sebagai leader di AFC The Miracles karena selain saya melihat bahwa AFC memiliki produk-produk yang luar biasa gitu ya, luar biasa. Kemudian juga saya melihat sistem bisnisnya ini simple juga sepertinya memang saat ini bisa menjadi solusi untuk apa yang sedang saya jalani, apa yang sedang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, terus terang pada saat saya mengambil produk AFC, saya tidak konsumsi sendiri pada awalnya. Jadi produk ini saya berikan untuk papa mertua saya yang kebetulan stroke, dan juga di awal tahun 2021 papa mertua saya operasi karena terjadi pergelungan usus gitu ya, pergelungan usus. Jadi bisa dibayangkan stroke, tidak bisa jalan, ada di kursi roda dan mengalami pergelungan usus. Jadi saya berikan SOP Subarasi pada saat itu untuk dikonsumsi oleh papa mertua saya, dan puji Tuhan keadaannya juga membaik. Kemudian juga dikonsumsi oleh anak saya. Anak saya usia 9 tahun mengkonsumsi Utsukushi. Apalagi sekarang sampai sekarang ya mengkonsumsi Utsukushi, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah tatap muka. Jadi saya semakin yakin gitu untuk mengizinkan anak saya untuk ikut sekolah tatap muka, karena tadi kan dijelaskan oleh Aiden bahwa Utsukushi punya paten fungsi atau paten manfaat meningkatkan imun ya, imun active agent. Jadi setiap hari pagi sebelum berangkat sekolah, sebelum sarapan, anak saya sudah konsumsi 1 Utsukushi, dan ya puji Tuhan juga dia sampai saat ini sehat. Meskipun kadang mungkin kalau udah kecapean main atau kecapean apa di sekolah gitu suka agak meler-meler, tapi saya nggak khawatir gitu ya, karena dengan produk yang dikonsumsi saya yakin bahwa imunitasnya kuat seperti itu. Nah, kira-kira kakak-kakak yang hadir di sini, kalau misalnya mengingat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Aiden tadi, menurut kakak-kakak produk-produk yang telah di-sharingkan tadi itu bermanfaat nggak sih buat kakak-kakak? Boleh mungkin di chat ya jawabannya ya. Kita interaktif aja ya, supaya nggak makin ngantuk karena sudah menjelang pukul 9 ya, setengah 9. Bermanfaat banget, kata Kak Agung, kata Kak Susanti juga bermanfaat. Nah, iya dong, bermanfaat banget, benar. Makasih Kak Dani. Nah, kalau memang bermanfaat, berarti kalau memang bermanfaat buat kita ya, nih yang bilang bermanfaat nih saya lihat nih yang emang udah konsumsi, yang udah konsumsi. Jadi kalau memang bermanfaat, kira-kira bermanfaat juga nggak ya buat orang lain? Kalau buat kita yang hadir malam hari ini, produk ini tuh dirasa bermanfaat, nah langsung pengen konsumsi katanya Miracle 17. Nah kalau memang bermanfaat berarti bermanfaat juga dong buat orang lain ya.
Kalau boleh dibilang mungkin buat banyak orang produk ini, produk-produk EFC ini sangat bermanfaat. Artinya dengan demikian terjadi apa di sini, kakak-kakak? Kalau produk ini bermanfaat buat kita yang sudah menggunakan dan kita yakin bahwa ini juga akan bermanfaat bagi orang lain, artinya di sini terjadi apa? Tercipta apa? Tercipta kesempatan. Demand. Iya enggak? Demand. Ya. Tercipta peluang, tercipta kebutuhan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita mau lihat di sini ada beberapa artikel yang kami coba capture yang menginformasikan bahwa tahun 2030 angka penderita kanker di Indonesia bisa naik 7 kali lipat. Wow. Sudah ada yang pernah baca mungkin artikel ini. Nah, kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia. Dan di Indonesia, kanker adalah penyebab kematian nomor 7. Tadi udah disampaikan ya sama Kak Aiden ya di awal ya. Kok Kak lagi? Salah, Aiden maaf. Masih suka bilang Kak Aiden, Om Aiden ya. Nah, jadi memang prevalensi penyakit kanker itu sudah mencapai 0,14%. Atau 347.000 orang dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya ada 270 juta jiwa saat ini. Serem ya. Nah, begitu juga dengan diabetes. Tahun 2018 aja penderita diabetes di Indonesia itu bisa sampai 30 juta orang. Nah, dan itu luar biasa. Belum lagi sakit-sakit penyakit yang lain. Hipertensi, jantung, dan penyakit penyerta lainnya itu luar biasa peningkatannya. Kenapa? Karena mungkin pola hidup, pola makan ya, terus juga stres yang berlebihan dan banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat penyakit-penyakit yang kayaknya dulu tuh jauh banget. Orang baru bisa kena ketika usianya sudah di atas 50 atau 60 tahun, tapi seperti yang tadi Aiden bilang, usia 30 tahun aja udah ada yang stroke. Gitu ya. Usia di bawah 40 tahun aja udah ada yang meninggal karena diabetes. Dan itu bukan mitos, tapi itu adalah fakta gitu. Hal-hal yang nyata. Nah, dengan fakta dan analisa seperti ini, kakak-kakak, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita? Nah, kalau kami melihat bahwa di sini kita harus lakukan sesuatu. We have to do something. Terutama dalam hal apa? Terutama dalam hal pencegahan. Benar nggak? Kita harus melakukan pencegahan supaya ini nggak terjadi gitu. Ini kan adalah analisa dari ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli statistik yang menyatakan bahwa kalau dengan kondisi 5 tahun, 10 tahun terakhir seperti ini, nanti 20 tahun lagi kita akan mengalami peningkatan jumlah kematian yang lebih besar dari penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit kritis ya tentunya ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah pencegahannya berupa apa? Pencegahannya berupa apa? Pencegahannya berupa investasi kesehatan. Nah, kakak-kakak, investasi kesehatan ini adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Setuju nggak? Setuju nggak kakak-kakak? Investasi kesehatan adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Gitu ya. Karena kalau kita sudah investasi terhadap kesehatan kita, artinya kan kita akan hidup lebih sehat. Kita akan hidup lebih sehat. Ketika kita hidup lebih sehat, kita bisa melangkah dengan lebih baik, kita bisa menyelesaikan begitu banyak hal dengan baik. Dan ini adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Karena itulah kita katakan seperti itu. Nah, agree, terima kasih. Nah, karena itu, kalau misalnya saat ini ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang kita kenal yang mengalami ataupun terdeteksi dini mengalami diabetes, hipertensi, jantung, stroke, lain sebagainya, tiroid, ya, dan yang lain-lain, mau nggak sih kita kasih informasi kesehatan yang sudah kita dapat ini kepada mereka supaya mereka juga bisa terbantu dan bisa mendapatkan manfaatnya? Boleh nggak? Bisa nggak? Nah, kakak-kakak boleh jawab melalui chat ya. Kalau misalnya untuk menyalakan audio tidak bisa, kita bisa jawab melalui chat.
Nah, boleh dong ya kita kasih informasi kesehatan ini kepada teman, saudara, sahabat, tetangga kita gitu ya, orang-orang yang kita kenal. Kita boleh kasih informasi ini kepada mereka supaya mereka juga terbantu. Seperti itu ya. Supaya mereka juga bisa merasakan manfaat produk ini. Nah, terus kalau teman-teman kita yang sehat seperti apa? Perlu nggak kita kasih informasi ini? Pastinya perlu ya, supaya mereka juga terbantu untuk bisa memenuhi asupan nutrisi dari sekarang, dari saat mereka sehat, tidak menunggu mereka sakit. Seperti itu. Nah, kakak-kakak, malam ini Aiden dan saya hadir di sini untuk berbagi informasi kepada kakak-kakak, berbagi pengetahuan tentang produk kesehatan ini kepada kakak-kakak supaya kita semua bisa lebih sehat. Nah, tadi Aiden sudah menyampaikan bahwa produk-produk EFC di Indonesia ini dipasarkan tidak melalui saluran distribusi seperti toko obat, apotik atau lain sebagainya mungkin ya. Ini dipasarkan secara direct selling. Secara direct selling yaitu dengan sistem multi level marketing. Mungkin ada nggak ya di sini ya kakak-kakak yang sudah pernah atau sedang menjalankan bisnis multi level marketing? Tahu nggak ya maksudnya multi level marketing itu apa? Ada yang tahu? Nah, pastinya sudah banyak yang tahu ya, pastinya juga sudah ada yang menjalankan bisnis multi level marketing. Nah, multi level marketing atau MLM ini kan adalah mempromosikan produk tanpa kita harus memiliki toko. Ya, penjualan langsung, yes, betul, direct selling, Kak Mbak Wani, terima kasih. Nah, tidak perlu memiliki toko, tidak perlu memiliki karyawan yang banyak, tidak perlu memiliki stok barang yang banyak, gitu ya. Kalau menjalankan bisnis dengan direct selling atau MLM, kita cukup dengan bercerita. Bercerita bahwa kita punya bisnis yang bisa menghasilkan income dan bisa membantu banyak orang. Nah, malam ini kami ingin sharing tentang hal ini. Dan tentunya kami di sini ingin mencari mitra. Kami ingin mencari mitra supaya bisa semakin banyak kita bercerita, supaya bisa semakin luas kita menyampaikan informasi ini kepada semakin banyak orang. Bisa dibayangkan nggak kalau teman-teman yang hadir saat ini mau gitu ya, mau menjadi mitra dengan EFC, kemudian bisa menceritakan hal ini kepada orang banyak, akan semakin banyak lagi orang yang terbantu dari Surabaya, Pekanbaru, Palembang, Manado, Banyuwangi, dan di kota-kota lain gitu ya. Nah, ini tuh sejalan dengan visi dan misi dari AFC. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi semangat dengernya, kata Miracle 17. Terima kasih ya Mbak Dani. Sabang sampai Merauke, yes, yes, yes ya. Nah, ini adalah sejalan dengan visi dan misi AFC, di mana kita tahu bahwa kakak-kakak juga pasti tahu bahwa penuaan itu pasti. Penuaan itu tidak pernah bisa kita stop, benar kan ya? Menjadi tua itu udah pasti. Ya, tapi kita bisa menahan efek penuaan itu terhadap tubuh kita. Tadi kan tadi Aiden udah menyampaikan ya, ada terapi stem cell, regenerasi, kemudian juga macam-macam ya manfaat produk yang kita miliki. Nah, jangan sampai nanti pada saat kita tua, pada saat kita sudah tidak bisa bekerja lagi, anak cucu kita harus bekerja keras untuk menanggung biaya perawatan kesehatan kita. Nah, itu hal yang terkadang orang lupa, terkadang orang tidak pikirkan, tapi sebenarnya itu bisa menjadi masalah bagi banyak orang. Jadi intinya kakak-kakak, kita bisa sehat dengan produk-produk AFC ini dan banyak orang yang sudah membuktikannya, termasuk Aiden, termasuk saya, termasuk juga kakak-kakak yang join di Zoom ini malam hari ini, sudah banyak yang merasakan manfaat dari produk-produk AFC ini. Nah, kakak-kakak juga bisa dapatkan banyak testimoni lain tentang produk-produk kita, baik di Google, YouTube, Facebook, Instagram, itu ada banyak sekali testimoni. Cukup
diketik saja Subarasi atau SOP Subarasi. Nah, itu nanti dia akan muncul. Misalnya kita mau tulis Utsukushi dan flag hitam misalnya. Itu dia akan muncul banyak sekali testimoni. Nah, kakak-kakak bisa lihat di sana karena kalau misalnya kita sharing malam hari ini nanti bisa sampai jam 2 atau jam 3 pagi gitu ya acara Zoom kita. Nah, jadi manfaat produknya memang tadi sudah disampaikan oleh Aiden bahwa ini ada paten fungsi yang luar biasa dan tentunya kalau kakak-kakak di sini mau mengkonsumsi sendiri, ini bisa menjadi testimoni pribadi bagi kakak-kakak. Ya enggak? Kalau kita mau konsumsi sendiri itu bisa jadi testimoni pribadi bagi kita. Nah, syarat untuk bisa mengkonsumsi ini apa gitu? Karena ya kita malam hari ini tidak datang ujuk-ujuk untuk jualan produk kesehatan. Kita hari ini datang nggak ujuk-ujuk untuk jualan SOP Subarasi, Utsukushi, atau Sensei Suru. Tapi kita mau mengajak kakak-kakak untuk bermitra, karena dengan bermitra itu menjadi syarat, salah satu syarat bisa mengkonsumsi Utsukushi, Subarasi, dan juga menggunakan Sensei Suru. Cukup dengan menjadi mitra AFC dan menjadi bagian dari The Miracle Family, kakak-kakak bisa mengkonsumsi produk-produk yang paten fungsinya luar biasa ini. Nah, selain menjadi mitra untuk mengkonsumsi produk, kami juga mau sharing bahwa dengan menjadi mitra, kakak-kakak bisa menjalankan bisnisnya AFC. Di sini kami punya sistem, kami katakan sistemnya adalah MLM 2.0, di mana sistem ini simple sekali. Kakak-kakak cukup, nah ini, kakak-kakak cukup mengambil paket produk, di mana kemitraan kita dimulai dengan produk yang terdiri dari 1 paket atau 2 box. Ini bisa 2 box Utsukushi atau 2 box SOP Subarasi, seperti itu, bebas, atau bisa Utsukushi dan Subarasi 1 box masing-masing. Nah, ini senilai 3,4 juta rupiah. Nah, kalau misalnya memang kakak-kakak pengen yang lebih besar lagi, kita kemudian bisa mengambil kemitraan dengan paket yang terdiri dari 6 box atau 3 paket, atau dikenal dengan paket Safir. Kalau tadi yang 1 paket itu kita namakan paket Ruby, yang terdiri dari 2 box atau 1 paket. Kemudian juga kemitraan dengan 3 paket atau 6 box, ini senilai 10,4 juta rupiah. Dan yang paling top markotopnya ini adalah paket Diamond. Paket Diamond ini terdiri dari 12 box atau 6 paket, senilai 20,4 juta rupiah. Nah, nggak perlu khawatir untuk bisa mengambil paket-paket produk ini, baik itu Ruby, Safir, atau Diamond. Ini bisa juga menggunakan kartu kredit, bisa juga menggunakan Kredivo ataupun Ceria, seperti itu ya, kakak-kakak ya. Nah, lalu apa sih yang bisa didapat dengan bermitra bersama AFC? Di sini bisa kami sampaikan bahwa kemitraan dengan AFC ini memberikan banyak sekali peluang bonus. Peluang bonus kita ada bonus harian, bonus bulanan, dan bonus tahunan. Kalau kita kerja di kantor misalnya ya dengan sebuah perusahaan, kita akan dapat gaji secara bulanan gitu ya. Misalnya tanggal 27, tanggal 30 gitu ya. Kalau pegawai negeri mungkin gaji bulanannya di awal bulan. Nah, tapi kalau di AFC kita bisa mendapatkan income atau bonus secara harian. Secara harian. Jadi apabila kita terjadi transaksi hari ini, maka setelah pukul 00 malam hari ini, itu kita sudah bisa menerima bonusnya. Menerima bonusnya masuk ke dalam sistem kita, ke dalam akun kita. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada bonus tahunan. Jadi, peluang bonus di AFC ini ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Seperti itu. Dan juga ada bonus trip tentunya, bonus jalan-jalan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah bonus harian. Di sini kita bisa lihat bonus harian tuh apa sih? Bonus harian tuh ada 3 macam. Yang pertama adalah bonus direct sponsor,
kemudian ada bonus pairing atau pasangan, dan ada bonus pass up. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit mengenai bonus sponsor. Nah, di sini kakak-kakak bisa lihat bahwa apabila kita join kemitraan dengan AFC, mengambil paket Diamond yang tadi 20,4 juta, maka ketika misalnya di sini Kak Ana mengambil paket Diamond, dan kemudian Kak Ana menceritakan apa yang tadi kami sampaikan, apa yang Aiden dan saya ceritakan, itu kepada teman atau saudara atau kenalannya Kak Ana, kemudian temannya Kak Ana mau juga ikut mengambil kemitraan, nah maka Kak Ana akan mendapatkan bonus direct sponsor. Jadi ketika Kak Ana mereferensikan saudaranya, misalnya saudaranya Kak Ana adalah Kak Uli gitu ya, maka dari Kak Uli, maka Kak Ana akan mendapatkan direct sponsor. Direct sponsornya seperti apa? Karena Kak Ana adalah diamond, maka kalau Kak Uli masuk sebagai diamond juga, Kak Ana akan mendapatkan $330 AFC. $1 AFC itu setara dengan Rp10.000. Jadi kalau Kak Ana seorang diamond, kemudian mensponsori Kak Uli seorang diamond juga, Kak Ana akan langsung mendapatkan Rp3,3 juta. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Kak Uli nggak mau atau belum punya budget gitu ya, belum punya modal untuk menjadi seorang diamond karena membutuhkan 20,4 juta. Misalnya Kak Uli baru punyanya hanya 10 juta gitu. Maka Kak Uli akan masuk sebagai Safir. Ketika Kak Uli masuk di level Safir, maka Kak Ana akan mendapatkan Rp1,65 juta atau Rp1.650.000. Nah, atau misalnya Kak Uli ini benar-benar nggak ada budget saat ini untuk bisa join sebagai Safir. Aduh, saya cuma punya budget 3 jutaan misalnya. Maka Kak Uli akan join sebagai Ruby. Nah, sebagai Ruby dengan mengambil 2 paket, dengan mengambil 2 box atau 1 paket, maka langsung Kak Ana akan mendapatkan Rp550.000. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Kak Ana adalah member ataupun mengambil kemitraan dengan paket Safir atau yang biru ya, yang di tengah, maka ketika Kak Ana merekrut Uli sebagai diamond, Kak Ana akan mendapatkan Rp2,7 juta. Kalau misalnya Kak Ana merekrut Uli sebagai Safir juga, maka Kak Ana akan mendapatkan Rp1,3 juta. Kalau misalnya Kak Ana merekrut Uli dengan sebagai Ruby, Kak Ana akan mendapatkan Rp450.000. Seperti itu. Jadi perbedaannya terlihat ya di sini ya. Apabila seorang Ruby melakukan mereferensikan atau mensponsori member di bawahnya, maka dia akan mendapatkan $180 atau 1,8 juta untuk diamond, 900.000 untuk Safir, dan 300.000 untuk Ruby. Nah, mungkin kalau mau lebih mudah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, misalnya hari ini Anda ini siapa ya? Misalnya Ibu Linda, Kakak Linda misalnya ya. Kak Linda oke. Kak Linda adalah seorang mitra AFC di paket level Diamond. Kak Linda adalah level Diamond. Ketika Kak Linda mensponsori Kak siapa ini? Kak Linda mensponsori Kak Santi. Kak Linda mensponsori Kak Santi sebagai diamond. Kak Santi juga mau menjadi mitra di level diamond misalnya dengan 6 paket. Maka Kak Linda akan mendapatkan 550.000 dikali 6. Jadi seorang diamond yang mensponsori member di bawahnya itu akan mendapatkan 550.000 per paket yang diambil oleh member yang disponsori. Jadi misalnya Kak Linda diamond, level diamond, kemudian Kak Linda merekrut Santi yang mau ambil paket diamond kan 6 paket ya, maka Kak Linda akan mendapatkan 550.000 dikali 6, 3.300.000. Nah, itu tadi yang Kak Ana dapat 3,3 itu seperti ini.
penjelasannya. Nah, kalau Kak Linda adalah member di level Safir, maka Kak Linda mendapatkannya 450.000 dikali 6 paket atau 2,7 juta. Kalau Kak Linda adalah seorang member atau seorang mitra dengan paket Ruby, maka Kak Linda akan mendapatkan 300.000 dikali 6 atau 1.800.000. Jadi perbedaannya terlihat ya. Tadi makanya kenapa saya katakan bahwa Diamond ini adalah membership yang top markotopnya gitu. Karena memang secara bonus itu dia lebih besar, paling besar di antara yang lain. Sementara usaha yang dilakukan, effort yang dilakukan sama ya. Ketika kita menceritakan, ketika kita mereferensikan kepada orang-orang yang kita kenal, usaha yang kita lakukan sama. Busa-busa yang keluar pada saat kita bicara tuh ya dari mulut kita tuh sama banyaknya. Bukan berarti ketika kita Diamond kita ngomongnya lebih banyak, ketika kita Ruby kita ngomongnya lebih dikit. Enggak, ngomongnya sama banyaknya. Usaha yang kita lakukan sama besarnya. Tapi bonus yang diperoleh itu lebih besar. Diamond dengan Safir itu selisihnya 100.000 per paket. Nah, Diamond dengan Ruby itu selisihnya 250.000 per paket. Lumayan ya. Jadi saya boleh merekomendasikan kakak-kakak yang tertarik atau kakak-kakak yang memang ingin gitu ya merasakan manfaat dari produk dan dari jalanin sistem bisnis ini, saya anjurkan untuk mengambil paket Diamond supaya bisa mendapatkan bonus yang maksimal. Nah, masih ada lagi bonus yang lain untuk bonus harian. Ini adalah bonus pairing. Bonus pairing ini seperti apa? Bonus pairing ini adalah bonus yang didapat dari kuantitas paket yang bisa kita hasilkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita. Nah, jadi bisnis kita ini adalah bisnis mungkin boleh dibilang binari ya. Jadi sistemnya adalah kita hanya boleh mensponsori direct mitra, kita hanya boleh mensponsori mitra yang langsung itu sebanyak 2. 1 kiri dan 1 kanan. Jadi katakanlah di sini adalah Ibu Jelty, misalnya. Kak Jelty ada di sini di tengah-tengah. Kak Jelty hanya bisa memiliki atau bisa mensponsori direct member itu 1 kiri dan 1 kanan. Nah, begitu pula dengan member di bawahnya. Misalnya di bawah Kak Jelty ini ada Kak Agung. Kak Agung di sebelah kiri, dan kemudian Kak Wani di sebelah kanan. Nah, maka Kak Agung juga hanya boleh memiliki 1 kiri dan 1 kanan. Begitu juga dengan Kak Wani, hanya boleh memiliki 1 kiri dan 1 kanan. Namun, setiap terjadi transaksi penjualan paket di kiri dan di kanan, maka sponsor akan berhak mendapatkan bonus yang namanya bonus pasangan atau bonus pairing. Ketika Kak Agung di sebelah kiri menghasilkan 1 paket dan Kak Wani di sebelah kanan menghasilkan 1 paket, maka ini tadi siapa ya? Saya kok lupa yang di atas. Kak Santi ya tadi ya. Kak Santi berhak Linda sama Kak Santi. Iya, Kak Linda berhak mendapatkan bonus pasangan. Begitu seterusnya. Jadi setiap ada kuantitas transaksi di sebelah kiri dan di sebelah kanan, jumlahnya adalah sama, maka berhak mendapatkan bonus pasangan. Mungkin contohnya kita bisa lihat seperti ini. Maaf. Sorry, seperti ini. Nah, ini dia. Katakanlah di sini tadi Kak Santi. Kak Santi adalah member di level Diamond yang mengambil 6 paket. Kemudian Kak Santi mensponsori Kak Agung dan Kak Wani. Kak Agung mengambil paket Safir, 3 paket ya. Kemudian Kak Wani mengambil Ruby 1 paket. Artinya apa? Artinya di sini sudah terbentuk berapa paket pasangan? 1 ya. 1 paket pasangan karena di kiri ada 1, di kanan ada 1, di kiri ada 3, berarti baru terbentuk 1 pasang. 1 pasang. Nah, di sini
Kak Santi berhak mendapatkan bonus pairing terhadap satu pasang. Nah, apabila di keesokan harinya, di sebelah kanan Kak Santi itu menghasilkan satu paket ruby lagi, meskipun di sebelah kiri tidak ada paket, tidak ada transaksi, namun karena di sebelah kiri sudah menabung 2 paket, sudah menyimpan 2 paket, maka berhak mendapatkan 1 bonus pasangan lagi. Seperti itu. Nah, bonus pasangan itu berapa sih besarnya? Sama seperti bonus direct sponsor, bonus pasangan ini juga berjenjang. Di level diamond, bonus pasangan itu adalah 300.000 per pasang atau per pairing. Untuk safir 200.000 per pairing dan ruby 150.000 per pairing. Seperti itu. Nah, ada limit untuk bisa menciptakan pairing setiap harinya. Untuk diamond itu bisa menghasilkan 200 pairing setiap hari. Untuk safir bisa menghasilkan 60 pairing setiap hari. Untuk ruby itu maksimal 10 pairing setiap hari. Again ya, lagi-lagi kita bisa melihat bahwa menjadi mitra di level diamond itu memperoleh benefit yang paling maksimal, paling optimal. Ada satu lagi bonus harian, ini namanya bonus pass up. Bonus pass up adalah bonus yang diberikan khusus bagi member Diamond, yang diperoleh sebagai selisih bonus dari setiap member yang disponsori yang belum berstatus Diamond. Ribet ya bahasa saya ya. Misalnya, Kak Ana adalah member Diamond, Kak Ana mensponsori Uli, Uli adalah member Ruby. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa bonus direct sponsor Diamond itu adalah 550.000 per paket. Nah, kalau Uli adalah member Ruby dan Uli memiliki bonus 300.000 ketika berhasil melakukan transaksi satu paket, maka Uli mendapatkan bonus 300.000 di mana masih ada selisih bonus 250.000 ya. Nah, selisih bonus 250.000 ini tidak kembali ke rekeningnya AFC, kakak-kakak. Selisih bonus 250.000 ini akan masuk kepada diamond terdekat di garis sponsornya. Jadi kalau ada bonus yang tidak jatuh kepada member karena dia berstatus ruby atau safir, bonus itu tidak kembali ke perusahaan, tapi bonus itu tetap dikeluarkan oleh perusahaan kepada member level diamond yang mensponsori di satu garis sponsornya yang terdekat. That's why ini alasan ketiga kenapa saya malam hari ini merekomendasikan kakak-kakak yang ingin bergabung menjadi mitra untuk mengambil paket Diamond. Seperti itu. Nah, dari income kita yang kita hasilkan, dari 100% income kita yang dihasilkan di EFC, 80% itu bisa kita cairkan ke dalam rekening kita, dan 20%-nya ini adalah merupakan redemption, bisa menjadi paket maintenance kita. Artinya apa? 20% ini bisa kita akumulasikan, kita kumpulkan, dan kita bisa redeem, kita bisa tukarkan dengan produk-produk EFC. Jadi, kita kalau mengumpulkan 20% dari income kita, kita tidak perlu membeli Utsukushi, Subarashi, Sensesuru, atau juga produk-produk lainnya di EFC. Cukup dengan menukarkan. Income atau bonus yang kita sudah kumpulkan. Nah, ini ada beberapa produk-produk kita. Ada Hanamai, kemudian ada Luton Sharp untuk mata dan otak, ada Aura Bright, ini adalah masker, kemudian ada Lumin White, ada Premium Nano Collagen. Nah, ini semua bisa kita tukarkan dengan 20% income kita yang ada di paket maintenance kita. Nah, ini untuk bonus tahunan. Sorry. Ya, bonus tahunan ini adalah kita bilangnya annual rank. Annual rank ini dibagikan setahun sekali. Jadi tahun bisnisnya AFC bukan 1 Januari sampai 31 Desember, tapi adalah 1 Oktober sampai dengan 25 September. Jadi dari mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 25 September 2022 nanti,
itu kita bisa mendapatkan bonus tahunan. Bonus tahunan ini apa sih? Bonus tahunan ini adalah bonus yang diberikan kepada member EFC yang berhasil mencapai akumulasi pasangan, akumulasi pairing dalam 1 tahun. Tadi kan udah diberikan bonus pairing ya. Setiap ada transaksi, kita dapat bonus pasangan. Setiap ada transaksi, kiri dan kanan sama, kita dapat bonus pasangan. Nah, selain bonus pasangan yang tadi, perusahaan juga memberikan bonus pasangan jika kita mencapai akumulasi tertentu. Kalau dalam 1 tahun AFC kita bisa mencapai 100 pairing atau 100 pasang, kita bisa mendapatkan bonus atau THR lah ya, THR 5 juta rupiah. Nah, ini adalah bonus yang diberikan kepada level Toreda. Namanya annual rank-nya Toreda, level Toreda. Nah, lebih tinggi dari level Toreda itu adalah Ronin. Ronin adalah member yang bisa mencapai 500 pasang dalam 1 tahun AFC. Dia berhak mendapatkan bonus tahunan sebesar 25 juta rupiah. Kalau dia menjadi seorang samurai mencapai 100 pasang dalam 1 tahun, dia berhak atas 75 juta rupiah. Kalau dia berhasil mencapai 5.000 pasang dalam 1 tahun, maka dia berhak mendapatkan bonus tahunan Shogun sebesar 575 juta rupiah. Nah, di sini yang join dengan kita malam hari ini sudah ada yang mencapai bonus salah satu dari yang tercantum di slide ini. Siapakah dia? Ada deh. Nah, kalau bisa mencapai 15.000 pasang, maka akan mendapatkan bonus tahunan Daimyo sebesar 1,8 miliar. Jika bisa mencapai 30.000 pasang dalam 1 tahun AFC, akan mendapatkan bonus Bushido, bonus tahunan Bushido sebesar 3,5 miliar rupiah. Nah, luar biasa ya bonus-bonusnya ya. Karena bonus-bonus ini sudah diberikan, maksudnya ini bukan bonus-bonus ini, Kak Uli, ini kayaknya too good to be true deh. Nggak mungkin deh ada yang bisa capai bonus kayak gini, apalagi di Indonesia. Apalagi kondisinya lagi pandemi. Kayaknya nggak mungkin orang bisa, apalagi produknya harganya mahal. Kakak-kakak, sudah ada member-member atau mitra-mitra AFC yang mendapatkan bonus-bonus ini, terutama bonus Bushido 3,5 miliar ini, sudah diberikan tahun ini kepada 11 orang. Kepada 11 orang. Nah, 2021 AFC mendapat predikat number 1 top sales dan memecahkan rekor muri sebagai perusahaan penjualan langsung atau perusahaan direct selling dengan pemberian bonus terbesar. Pemberian bonus terbesarnya berapa sih? Nah, kita mungkin bisa lihat pemberian bonus terbesarnya sedikit aja ya, cuplikannya ya. Sebentar. Oke. Puluhan miliar. Demi siapa sih? Demi member semua. AFC nggak pernah bikin keputusan selalu sendiri. Itu yang teman-teman. Puluhan miliar. Demi siapa sih? Demi member semua. Ini uang semua ya. AFC nggak pernah bikin keputusan selalu sendiri. Itu yang teman-teman. Oke. Nah, penghargaan ini, uang yang diangkut sama bapak-bapak polisi ini adalah penghargaan untuk 11 orang Bushido AFC di tahun 2021 dengan total 38,5 miliar rupiah. Masing-masing adalah 3,5 miliar rupiah dan ini dibagikan langsung di Bali di akhir Oktober lalu. Ini ada di YouTube. Nanti kalau misalnya kakak-kakak iseng gitu ya, penasaran, kakak-kakak bisa browsing dan bisa tonton. Nah, total tahun 2021 AFC telah membagikan bonus 136 miliar rupiah kepada member-membernya di tahun 2021. Inilah yang tadi ada di dalam rekor muri.
Mau aja atau mau banget nih kakak-kakak dapetin 3,5 miliar rupiah. Nah, selain itu juga untuk tahun ini AFC memberikan pesta emas, kesempatan untuk bisa mendapatkan emas 30 gram, 40 gram, 50 gram, atau juga 5 gram, 8 gram, 15 gram untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Jadi memang karena mungkin untuk melakukan perjalanan, apalagi ke luar negeri, itu masih prosesnya sangat-sangat harus hati-hati gitu ya. Jadi banyak bonus-bonus, banyak event-event yang dikonversi bentuknya tidak lagi dalam bentuk perjalanan, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, tapi ini ada satu nih, ini menarik. Ini kita baru dapat informasi hari ini bahwa khusus new member diamond, AFC memberikan kesempatan free trip umroh atau Spanyol bagi 6 pasang member terpilih. Wow, agak nyesel juga nih Aiden, kenapa joinnya udah kemarin-kemarin gitu ya, nggak bisa dapat kesempatan umroh sama Spain. Aduh, nah ini adalah yang bisa kami sharingkan ke kakak-kakak. Di sini sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan apa sih bedanya join sekarang atau nanti. Nah, sistem kita ini sangat simpel, yang tadi kita sampaikan bahwa kita hanya punya satu direct member kiri dan satu direct member kanan. Jadi ketika nanti ada member kita yang ingin join lebih dari 2 orang, maka kita harus meletakkannya di bawah member kita yang sudah ada kiri atau kanan. Jadi kita tidak bisa membangun network itu ke samping. Memperbanyak member ke samping tidak bisa. Jadi ketika kita join sekarang atau kita join nanti, maka posisi kita akan sangat-sangat berbeda. Ketika kita join saat ini, mungkin kita bisa berada satu level di bawah sponsor yang mengundang kita saat ini. Namun apabila kita join minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, kita sudah berada di tempat yang lebih di bawah gitu ya, dan peluang-peluangnya banyak yang terlewatkan seperti itu. Nah, sebagai message pamungkas dari kami ingin menyampaikan bahwa apa yang telah Anda pikirkan dan putuskan adalah pilihan terbaik yang sudah Anda buat. Segera bertindak dan pastikan Anda sukses. Ini pesan kami dari AFC The Miracle. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing-sharing, boleh silakan disampaikan melalui chat. Yes, umroh, kata Kak Dani. Nggak bisa dapat kita, Kak Dani. Ya, oke, terima kasih Kak Uli. Terima kasih. Untuk Kak Uli. Ya, baik. Sebelum ini, saya pengen tahu nih sebenarnya yang belum menjadi member ada berapa orang ya di sini. Coba raise hand aja, dikasih raise hand di reaction-nya. Siapa ya yang ini? Kak Linda sudah jadi member kah, Kak Linda? Kak Linda? Udah kedengeran suaranya Kak Linda? Udah jadi member belum ya? Udah kedengeran suaranya Kak Linda? Belum, Aiden. Oh, belum, Mas. Kecil banget suaranya, imut banget. Ya, Kak Linda belum. Kak Jelti udah belum ini, Kak Jelti? Dan ini member belum? Kak Jelti? Ya, belum juga, Aiden. Oh, belum juga. Oke. Belum. Berarti, nah saya mau tanya nih, Kak Christine ini udah member belum nih, Kak Christine? Christine, hai Kak Christine. Anybody home? Lagi luluran kayaknya. Lagi luluran. Oke, saya mau tanya sama Kak Jelti deh. Kak Jelti, ketika Kak Jelti halo Kak Jelti. Ya, oke. Ya. Kak Jelti, ketika Kak Jelti mendengarkan tadi penjelasan dari saya maupun Kak Uli, interest nggak sih ngedengerinnya? Halo. Ya,
Ya. Kedengeran nggak? Oke. Interest nggak ngedengarnya Kak Jelti? Oh, keren banget. Saya Keren. sangat, ya, saya sangat tertarik dengan produk dan sistemnya, terutama sistem ya. Kalau bagi orang-orang marketing itu sistemnya itu yang paling penting. Ya. Memang betul yang disampaikan Aiden tadi, itu kalau kita nggak coba dulu, gimana kita mau jelasin ke orang. Ya. Oke, Nah, Kak Jelti udah pernah nyobain belum, Kak? belum. Dengar Oh, namanya aja baru kali ini. Jadi Oke. Kak Jelti tertariknya di bagian apa yang lebih spesifik, boleh nggak? kalau saya tertarik, karena perusahaan ini ternyata sudah lama dan saya baru dengar kali ini namanya kan, makanya kemarin-kemarin itu saya tanya ke Kak Uli itu apa itu, karena saya baru dengar juga. Tapi setelah mendengar penjelasan malam ini, yang paling saya tertarik itu untuk ini bisa dikatakan kayak obat atau apa ya? Obat atau apa ini ya, Aiden ya? Iya, kita di AFC boleh menyebutkan itu sebagai superfood, Kak Jelti ya. Jadi makanan super ya, yang membuat tadi. Jadi dengan kita selalu meminumnya, maka yang namanya stem cell kita nanti akan bangun ya, dan dia bergerak meregenerasi sel kita. Makanya kalau nanti ya ini nanti kita nggak keluarkan testimoni. Mungkin nanti teman-teman juga bisa cerita testimoni. Jadi ada tidak sama satu sama lainnya ketika kita minum itu. Ada yang dia meregenerasi selnya dimulai dari misalnya ada yang rambutnya tadinya mulai rontok, tiba-tiba mulai tumbuh lagi rambut. Oh gitu ya. Model begitu. Ada yang nanti ada Kak Agung di sini contohnya ibundanya yang sudah tua ya, ibundanya Kak Agung yang tiba-tiba suatu subuh gitu beliau Kak Agung ini rumahnya dia tidurnya di lantai 2, tiba-tiba ibunya udah ada di atas gitu, dia bingung lah. Sementara sebelumnya jalan aja sudah tertatih-tatih gitu ya kan. Nah, jadi memang hasil dari regenerasi sel ini satu sama lainnya mungkin berbeda gitu ya. Jadi maka kita memang kita nggak boleh menyebutkan bahwa itu harus seperti itu, enggak. Tapi nanti pelan-pelan dia akan seperti itu. Begitu. Mungkin boleh menambahkan Aiden, Kak Jelti, kalau di BPOM, di Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita dikatakan sebagai suplemen makanan serbuk, iya, makanan serbuk suplemen dari luar negeri. Nah, seperti itu kalau yang terdaftar ya sebagai suplemen suplemen kesehatan dari luar negeri. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kak Jelti, kalau dari sisi manfaat tertarik di mananya nih Kak Jelti? Kalau sistemnya saya tertarik di multi levelnya itu. Jadi nggak bisa lebih dari 2 gitu, hanya kiri dan kanan ya satu-satu gitu. Jadi andai kata saya mau ngerekrut orang itu dibatasi ya. Contoh gini, yang dari sisi kanan saya ada 2 atau 3 ya, lebih dari 1. Itu nanti secara sistem di perusahaan itu diatur ke kiri ke kanan atau gimana itu, Aiden? Oke, Kak Uli bisa dijawab? Oke, boleh. Kak Jelti, terima kasih pertanyaannya. Untuk tadi mungkin saya menjelaskannya karena cepat-cepat ya, jadi agak ada yang ke-skip. Memang kita hanya boleh mensponsori direct member di bawah kita itu langsung satu kiri satu kanan, Kak Jelti. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mensponsori lebih dari 2 orang. Kita bisa mensponsori sampai berapa belas ribu orang, tapi kita harus letakkan dia di bawah member yang sudah kita sponsori. Jadi memang dari Kak Jelti kemudian mensponsori 2 member. Nah, dari situ akan mensponsori lagi menjadi 4 member lagi di bawahnya,
Kemudian dari situ akan mensponsori lagi 8 member di bawahnya, dan seterusnya 8 member akan mensponsori lagi kali 2 lagi 16 di bawahnya, 16, 32, 64 dan seterusnya. Tapi itu Kak Jelti bisa mensponsori langsung lebih dari 2. Jadi bisa 5, 10, 15, tapi hanya meletakkan member, ya, meletakkan member yang kita sponsori itu tidak bisa langsung di bawah kita. Ya, jadi misalnya seorang bisnis partner gitu ya, bisnis partner hanya boleh merekrut 2 bisnis manager, gitu. Tapi kemudian ketika dia mau merekrut lagi, dia bisa meletakkannya di bawah bisnis manager yang ada sekarang ini. Kemudian dia bisa meletakkan lagi di bawahnya lagi seperti itu. Jadi tetap nanti Kak Jelti itu memiliki, misalnya Kak Jelti mensponsori Uli, Kak Jelti mensponsori Mbak Vita, Kak Jelti mensponsori Aiden, Kak Jelti mensponsori langsung kita semua yang ada di Zoom ini, tapi di bawah Kak Jelti hanya boleh 2, Uli dan Aiden. Nanti Mbak Vita ditaruhnya di bawah Aiden, terus Mbak Santi ditaruhnya di bawah Uli, misalnya seperti itu. Kak Agung ditaruhnya lagi di sebelahnya Aiden. Seperti itu. Jadi kita bisa meletakkan itu di bawah member yang kita sponsori. Itu yang namanya jalur gotong royong. Seperti gitu. itu. Iya. Jadi kedalamannya tidak terbatas, Kak. Tapi ke samping hanya boleh 2. Kedalamannya tidak terbatas. Oke. Ya, jadi atas member-member yang Kak Jelti sponsori sampai ke kedalaman berapapun, itu bonusnya akan larinya ke Kak Jelti. Iya, kalau yang kakak sponsori secara direct, secara langsung, seperti itu. Mungkin kalau nanti butuh penjelasan lebih detail, kita bisa lakukan lewat Zoom atau video call, atau Kak Jelti juga bisa lihat di YouTube, nanti kita bisa share linknya ya, atau lihat di media-media sosial kita. Nanti kami di sini bisa share linknya ke Kak Jelti. Oke, terima kasih informasinya. Iya, Kak Uli. aduh, di Manado udah jam berapa ini? Ya, satu lagi saya dengar 10.15. Oh, luar biasa. Kalinda ini juga belum member ya, Kalinda. Halo Kalinda, suaranya belum keluar Kalinda. Nah, orangnya sudah, suaranya belum. Halo. Nah, kedengaran. Oke, Kalinda tadi hal apa yang menarik menurut Kalinda tadi penjelasan kita, Kalinda? Mana? Dari tadi penjelasannya saya maupun Kak Uli tadi yang menarik menurut Kalinda apanya? Ada yang menarik nggak? Nggak terlalu apa ya? Soalnya kan baru. Terlalu kenapa? Belum terlalu jelas katanya. Terlalu jelas. Apanya yang mana coba? Connect diamond itu. Diamond. Oh, diamondnya. Gimana coba? Halo. Mungkin boleh di chat Kak Linda kalau misalnya Ya, di chat agak aja, susah. Kalinda. Ada Mbak Vita Rita juga di sini nih, Kak Aiden. Kak lagi ya kan? Rita, bisa tolong di open mic? Iya. Nah, Mbak Vita, ada hal baik apa yang bisa di-share dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh kami berdua, Mbak Vita? Apa tuh namanya, cabang-cabangnya itu nggak begitu susah gitu loh. Saya sih jadi nggak terlalu harus maksudnya cukup 2 aja, nanti masih bisa berkembang gitu. Saya itu tertariknya itu aja. Nggak terlalu susah. Oke. Dari produknya kira-kira gimana? Kalau produknya saya lebih tertarik sama yang apa, Sukushi ya. Utsukushi. Ya, Kenapa? kayaknya
manfaatnya banyak banget. Oke. Kayak itu aja sih saya juga sudah dikasih sama info dari teman saya itu untuk bermacam-macam jenis memperbaiki kayak misalnya saya kan punya miom nih. Nah, itu bisa diregenerasikan gitu kata Ada yang anti sudah tumor sakit saya agentnya ya. iya itu. Jadi saya ya agak tertariknya itu aja gitu. Sudah pernah nyobain ya? Sudah pernah minum? Belum, tapi pengalaman teman saya udah. Oke. Gitu. Dan kebetulan dia juga ada miom juga gitu dan Iya. Oke, keren. Baik, Mudah-mudahan bisa cepat konsumsi dan bisa cepat merasakan manfaatnya ya, Mbak Vita iya. Rita. Iya, ya, terima Mbak kasih, Vita. Feli. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, tadi betul seperti juga yang telah disampaikan oleh siapa tadi, Kak Jelti tadi, memang rata-rata juga kita kami yang sudah member ini kami sudah minumnya. Jadi memang paket kemitraan kita ini sebenarnya paket kemitraannya yang kita beli, tapi kita dapat bonusnya apa? Bonusnya adalah produknya. Supaya apa? Supaya kita juga menikmati. Jadi kalau paket yang diamond itu sebetulnya kita perkirakan bisa diminum sampai 6 bulan ke depan tuh. Paket itu dengan standar yang biasa ya, jadi 1 pagi, 1 sore gitu ya kan. Nah, itu bisa sampai 6 bulan. Harapannya apa? Harapannya selama kita minum sampai 6 bulan itu terjadilah regenerasi sel sehingga kita jadi lebih pede gitu. Banyak teman-teman yang ketika saya sudah lama nggak ketemu, mereka bilang, kok lo kayaknya nggak sesuai sama umurnya, jadi lebih mudaan daripada umur saya misalnya. Itu ada beberapa orang yang ngomong ke saya begitu. Dan memang terasa gitu ya. Saya kadang-kadang jadi suka nggak ingat umur kan kadang-kadang gitu. Saya makanya katanya gitu. Ada aja yang ini ya. Nah, itu gunanya kita beli paket. Sebenarnya kita beli paket dan dapat bonusnya produk-produk itu. Itu Kak Vita ya, dan Kak Jelti serta Kak Linda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman, silakan diajukan open mic aja atau bisa juga kalau misalkan lebih nyaman diketik aja. Saya tunggu dalam waktu 1 menit ini karena kita sudah mulai ini, apalagi teman-teman yang ada. Kak Jelti, sekarang udah jam berapa di sana Kak Jelti? 10:30, Aiden. 11. Keren, 10:30. Ya, ada pertanyaan Kak Jelti? Untuk sementara belum ada, Aiden. Oke, bisa langsung sama Kak Uli ya nanti ya, tanya langsung. Ya. Oke. Kak Linda, ada pertanyaan? Iya, dalam hati ternyata nggak ada katanya. Oke, Kak Vita Rita, bukan Kak Vita yang itu udah nguap tuh, barusan hampir ketarik tuh sama saya. Iya, kenapa Aiden? Ada pertanyaan Kak Vita? Belum Belum ada. Oke. Teman-teman yang lain yang baru nih siapa lagi ya? Ada ini Miracle 17. Siapa ini Kak? Kak Desi. Hah? Kak Desi baru Miracle juga? 17 nih namanya Kak Desi ya, Desi. Desi kita ada isi. Bukan. Oke, ini baru juga ya? Iya. Oke, Kak Desi. Ada pertanyaan kah Kak Desi dirimu? Nggak ada. Ya udah, Kak Dani jangan pakai nanya-nanya ya. Kalau Kak Dani mah nggak perlu nanya kalau itu Kak Dani. Udah dihitung semua Kak Dani sawerannya. Oke, baik teman-teman.
waktu juga yang memisahkan kita ini sudah mulai di waktu Indonesia Barat 21.23. Ya, senang sekali bisa sharing bersama-sama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini senang ada dari Manado, dari Pekanbaru, dan lain sebagainya. Saya Ayah Denny atau Aiden, dan sahabat saya Uli. ya, Kak Uli Sitorus mengucapkan terima kasih, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sharing-sharing kami ini bisa membuat helping another people, ya. Kita tolong semua, dan inilah kebersamaan kita. Kita Yuk, foto sebelum dulu, kita tutup, kita foto bersama. Boleh open kamera yang mau ikut foto biar kelihatan. Masa fotonya tulisan doang? Ada tulisannya aja. Kak Wani sudah mulai buka foto. Hai, Kak Mbak Neti. Wani. Keren. Ya, Kak Vita. Carmen Neti. Kak Neti. Terima kasih. Kak Dani mau foto nggak, Kak Dani? Udah Biasanya seksi kata dia udah seksi. Oh, lagi seksi. Kodet mana Kodet? Kodet open please. Kak Tom, mana Kak Tom? Kak Tom juga nih udah seksi kayaknya. Hai Kodet ada. Kodedi. Kak Dedi. Mbak Susanti, Christine. Mbak Vita Rita, halo. Kamera Kak Linda, Kak Jeti. Kak Susanti juga udah seksi. Ya, udah seksi semua kayaknya, udah menjelang Kak malam-malam Christine, begini. ayo. Iya, udah pakai baju putih. Kak Desi, ayo Kak Desi sama, udah pakai baju tidur juga. Sama dia udah pakai. Kodet udah pakai daster katanya. Kak Desi udah pakai daster. Oke, yuk kita zoom-in kameranya sebentar aja. Ya, siap. Siapa yang mau motret ini? Aku. Oke, Kak Vita. Thank Sampai you. berapa kali ganti gaya nih? 3 kali ya, 3 kali Oke, oke. boleh. 3 kali, hitung 1, gayanya lain, hitung 2, gayanya lain, 3. Oke? Ini mana Vita Rita lagi? Ya, Fit. Kak Vita. Oke. Ya. Gaya pertama. 1, 2. Guys, 3. Oke, bentar ya. Gaya kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekarang siap-siap gaya ketiga. 1. Yang ceria ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kasih semuanya. Yang heboh malah Mbak Kak Wani, Vita. Mbak Dani, Iya. Aiden, Mbak Vita, Kak Neti, Terima Kodedi, kasih Mbak Vita semuanya. Rita, Kak Izin Linda, Kak telepon. Sofi, Kak Aiden, Jelti, ya. Kak Agung, Kak Aiden, Martin, Kak Desi, Miracle 17. Bye-bye. Bye, thank you Kak Bye. Neti. Bye. Tunggu call, Besok jawab pagi. ya. Ya. Oke. Ya, Chairman. Ya udah. Bye, izin nih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ini saatnya kita download. Pak Ne udah live ya, Pak Ne? Ini udah live. Agung. Ini kan aku mau nge-save recordingnya, Gung. Ini dari ini gimana? Ini stop recording, terus Nanti pas habis stop nanti dia akan ngerekam sendiri. ya aku bilang yes ya. Ya.